Kami himbau kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya atau on cam karena setelah ini acara akan kita mulai bersama-sama. Dan kami mohon kepada peserta yang masih belum mengganti namanya bisa diganti sesuai dengan ketentuan yaitu tahun angkatan underscore nama lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM, Bapak Ali Rozikin, SAP MPA, beserta dosen yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati narasumber pada hari ini, alumni dari Ilmu Pemerintahan UMM, yaitu ada Kak Nirwana Eleonora, SIP, yang saat ini bekerja sebagai ASN di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Kak Sulung Satria SIP, yang saat ini bekerja sebagai ASN di Kementerian Dalam Negeri. Yang kami banggakan dan juga yang kami sayangi yaitu teman-teman mahasiswa dari angkatan 2024, 2025, dan juga 2026 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah setainayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini meskipun melalui daring atau Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Salam setelah salam, marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang hingga saat ini. Tepat pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026 di ruang Zoom meeting bersama saya Muhammad Rizal Aminuddin sebagai pembawa acara mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh hadirin dalam kegiatan Alumni Talk dengan tema sharing session strategi membangun pengalaman dan menembus dunia kementerian. Untuk menyingkat waktu, dan juga agar berjalannya kegiatan ini dapat kondusif, marilah kita tundukkan kepala sejenak demi kelancaran dan juga kemudahan acara pada hari ini. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya, marilah kita dengarkan ucapan selamat datang dan juga sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kepada yang terhormat Bapak Ali Rozikin, SAP MPA. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Rizal atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kita terkadang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman sehat ya sehingga kita bisa berkumpul secara daring dalam kegiatan Alumni Talk yang pertama di tahun 2026. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ellen selaku alumni yang kebetulan dan bekerja di ASN Kementerian ya di Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian Mas Sulung ya di Kementerian Dalam Negeri. Salam kenal Mas Sulung dan Mbak Ellen. Ya, saya membantu Mbak Putri ya di Prodi ya untuk menjalankan roda organisasi dan saya berharap dengan kegiatan ini nanti bisa memiliki manfaat dan yang paling penting itu adalah jejaring. Ya, saya pikir jejaring itu sangat penting dan kebetulan di Zoom ini Mbak Ellen dan Mas Sulung juga ada mahasiswa baru angkatan 2026. Kita applause ya, tepuk tangan dan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru angkatan 2026 ya. Sambil menunggu PES Maba secara resmi, Prodi melakukan inisiatif untuk ya paling tidak mengenalkan ya apa sih program studi ilmu pemerintahan itu gitu kan sehingga teman-teman yang baru bergabung ya itu punya gambaran dan alhamdulillah Mbak Ellen dan Mas Sulung bersedia untuk menjadi narasumber dan informan terkait dengan apa sih atau bagaimana sih ilmu pemerintahan itu terutama dalam tupoksi dalam konteks pemerintahan pusat melalui kementerian-kementerian.
Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga bisa terselenggaranya acara ini dan saya berharap ini tidak hanya sekali ataupun ya ini jadi awal ya, jadi awal untuk alumni talk selanjutnya yang nanti berseri gitu kan. Dan paling penting tujuan tadi adalah terkait dengan networking ya, sehingga teman-teman punya networking, punya jejaring ya yang lebih luas ya, karena teman-teman yang mahasiswa baru ya kita kuliah itu bahasa kasarnya atau mungkin bahasa apa ya, sederhananya adalah kita membeli pengalaman, membeli jejaring. Jadi kalau kuliah tapi nggak ada jejaringnya ya jadi bukan kuliah gitu. Itu yang paling penting ya. Jadi dengan ada kegiatan ini saya berharap teman-teman bisa ada link ya jejaring dengan teman-teman atau dengan alumni-alumni sehingga ketika nanti membutuhkan informasi ataupun apapun itu nanti bisa di sharing. Itu yang saya harapkan sekali ke Mbak Ellen dan Mas Sulung bisa membantu ya memberikan gambaran secara praktik. Kalau nanti secara konsep kan mahasiswa akan kita gembleng di perkuliahan, tapi kalau secara praktis saya yakin Mbak Ellen dan Mas Sulung ini akan memberikan perspektif yang kekinian ya sehingga mahasiswa-mahasiswa kami ya yang nanti akan eh, menjadi alumni ya dalam 2 3 4 tahun ke depan itu sudah ready karena saya tadi baca sedikit ya Mbak Ellen dan Mas Sulung ya di tagline atau di headline Kompas itu kan 1 juta sarjana menganggur. Nah, ini yang kami tidak ingin harapkan ya supaya bridging antara dunia perkuliahan dengan dunia praktisi itu tidak ada gapnya dan ketika teman-teman nanti lulus itu sudah bisa memiliki skill-skill yang dibutuhkan di dunia pemerintahan. Nah, nanti untuk alumni talk ini ya karena yang pertama nanti akan kami bagi mulai dari ASN, kemudian ada politisi, kemudian ada konsultan bahkan ya nanti akan kita bagi ya. Rencana kami nanti di 2 bulan sekali atau sebulan sekali sehingga saya berharap teman-teman nanti bisa mengikuti series ini secara berkelanjutan supaya sekali lagi tadi jejaringnya semakin luas. Ya, saya pikir itu pembukaan dan sambutan saya. Selebihnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih sekali kepada Mbak Ellen ya dan Mas Sulung ya. Kami sangat eh, mengharapkan kontribusi teman-teman alumni ya yang nanti bisa mewarnai ya. Bahkan ini kalau saya boleh bilang ya nanti ada chapter alumni di Jakarta. Nah, Alhamdulillah nanti setiap setiap region ada chapternya itu akan memberikan informasi sekaligus memberikan wadah bagi teman-teman untuk paling tidak bernostalgia, bercengkrama gitu ya dan memberikan informasi. Begitu Mas Rizal, saya kembalikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas sambutan yang telah disampaikan. Kami mohon untuk tetap di tempat, Bapak. Selanjutnya sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan para alumni untuk hadir dan juga berbagi pengalaman dalam forum ini. Ya, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara virtual oleh Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM kepada Kak Sulung dan juga Kak Ellen. Kami mohon kepada Kak Ellen dan juga Kak Sulung untuk bisa on cam. Sertifikatnya kayak gimana Mas Rizal? Oh ini. Oke. Ya, ini sertifikat ya Mbak Ellen. Semoga dapat diterima dengan baik gitu ya. Nanti Baik, kata kata Miss Putri nanti ada ada sesuatu yang bisa kita berikan. oke. Tinggal ditunggu di paket gitu nanti. Insya Allah ada gitu. Baik, terima kasih. Saya terima sertifikatnya ya. Ya, kasih Mbak Ellen. Sudah difoto Mas Rizal? Sudah, Bapak. Terima kasih, Oke. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Mas Sulung belum. Baik, Nah ini Mas Sulung, Mas Sulung. Mas Sulung belum tadi. Nah, sudah difoto belum Mas Sulung? Sudah. Yang tadi yang kedua tadi digeser. Ah, oke. Kasih Mas Sulung. Kemarin kayaknya ada mahasiswa kami yang di Kemendagri juga Oh magang. ya,
Iya, Mas Rio kalau nggak salah. iya di direktorat saya, Pak. Oh iya, iya. Itu bimbingan saya kemarin, Siap. Mas Rio. Terima kasih Mas Sulung untuk Siap. berkenannya. Baik, terima kasih kepada Pak Ali dan juga kakak-kakak yang telah menerima sertifikat secara virtual pada hari ini. Dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama, yaitu sharing session bersama alumni yang bekerja di Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan. Pada sesi ini menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk bisa belajar dan juga untuk bisa menggali pengalaman kakak-kakak dalam eh, membangun kompetensi dan juga membangun kiprahnya di lingkungan kementerian sana. Dan khususnya bagi mahasiswa baru, karena pada hari ini terdapat mahasiswa baru angkatan 2026, tentunya ini menjadi momentum yang berharga untuk menggali potensi dan juga sekaligus motivasi bahwa perjalanan menuju dunia kerja perlu dipersiapkan sejak bangku perkuliahan, khususnya pada semester 1. Untuk berjalannya sesi pada hari ini dengan eh, lancar dan juga lebih santai kembali, kami undang moderator pada hari ini yaitu Saudara Aulia Sagita dari Angkatan 2025 yang akan memandu jalannya sesi Alumni Talk pada hari ini. Kepada Aulia Sagita, waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Rizal selaku MC pada kegiatan kita sore ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Sagita Pratiwi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan tahun 2026. Baik, sebelum kita memasuki sesi diskusi, eh, mungkin ada baiknya kalau kita memperkenalkan narasumber kita untuk pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Nirwana Eleonora, SIP, sebagai alumni Ilmu Pemerintahan tahun 2013 yang saat ini berkarir sebagai ASN di Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Betul begitu, Ibu? Iya, betul. Jangan ibu dong, kakak aja kakak. Oke, oke Kak. Benar-benar. Terus selanjutnya untuk narasumber yang kedua kita ada, uh, berarti Kak Sulung juga dipanggil Kak. Iyalah ya. Ada Kak Sulung Satrio IPSIP, alumni Ilmu Pemerintahan 2014 yang saat ini berkiprah sebagai ASN di Kementerian Dalam Negeri. Benar begitu, Kak? Iya, Dek. Oke. Oke, selanjutnya mungkin untuk memulai diskusi kita, mungkin saya akan memulai ke Kak Ellen dulu. Boleh diceritakan secara singkat perjalanan Kakak lulus hingga berada di posisi saat ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Boleh share screen? Boleh, Bisa. boleh, boleh. Boleh. Sudah terlihat ya? Suara saya terdengar dengan jelas? Benar, Kak. Aman. Ya. Sudah kelihatan semua, suaranya juga jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Kaprodi IPUMM, Bapak Ali Rozikin, yang saya hormati, Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir pada kesempatan sore hari ini, para panitia kegiatan, moderator, MC, dan seluruh peserta yang bergabung pada Zoom sore hari ini. Jadi saya akan mencoba memperkenalkan diri saya secara singkat. Eh, Mungkin sudah pada tahu ya, nama saya Nirwana Eleonora. Sekarang ini saya bekerja sebagai auditor atau APIP di Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya aslinya orang Malang, namun penempatan PNS-nya dapat di Jakarta, jadi saya merantau di sini. Pendidikan terakhir masih S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, lulusan tahun 2017. Oke.
Izin ini mau langsung boleh saya teruskan atau gimana ya? Boleh Kak, silakan. Oke, baik. Jadi saya akan bercerita, aduh, deg-degan banget saya. Bercerita terkait perjalanan dan pengalaman saya ya, dari setelah lulus kuliah sampai dengan saat ini. Nah, sebelumnya sudah mengawali organisasi dari SMA, yaitu di OSIS, kemudian di S1-nya di HIMAP selama 2 periode kalau saya nggak salah. Kemudian magang saya juga di Kemendagri di tahun 2016. Nah, ini perjalanan karir saya atau ini ya pekerjaan yang pernah saya geluti gitu. Di 2016-2017 saya part-timer di Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMM. Kemudian di 2017 sempat bekerja di BPRS sampai dengan 2020 enggak, maksudnya di BPRS itu cuma sekitar 6 bulanan. Kemudian saya mencoba CPNS sampai dengan 4 kali baru saya bisa lolos. Kemudian 2021, 2024 sebagai auditor pertama di Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Kemudian karena adanya apa namanya presiden baru, kabinet baru sehingga adanya pemekaran atau pemecahan kementerian. Jadi di tahun 2024 akhir sampai dengan sekarang saya di Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masih sama sebagai auditor pertama. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya ya apa yang saya kerjakan. Jadi auditor internal pemerintahan atau APIP itu membantu memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ada audit, review, evaluasi, pemantauan, pengawasan tujuan tertentu, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Ini sama saja. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi sekarang saya masih di auditor Kementerian IMIPAS. Nah, kemarin pas ini ya menerima surat narsum ada tema terkait kompetensi yang perlu dibangun sejak kuliah. Mungkin ini yang teman-teman bisa mulai dari sekarang ya. Yang pertama misal digital dan office skills. Jadi eh, Excel kalau saya sebagai auditor kan ternyata banyak penugasan itu yang misalnya review laporan keuangan atau audit PNBP gitu. Itu kan sangat-sangat membutuhkan skill Excel. Nah, itu ternyata saya agak kesusahan awalnya, tapi dengan otodidak ya bisa-bisa saja. Jadi mungkin teman-teman nanti mulai dibangun ya, apa namanya, skillnya terkait pengelolaan Office ataupun digital yang lainnya kan sekarang udah banyak AI juga. Kemudian kalau bisa English skills nih karena saya pun sekarang masih mencoba terus mengupgrade. Jadi kalau teman-teman kalau sekarang masih mahasiswa mungkin waktunya masih bisa dibagi sedemikian rupa ya. Jadi mungkin bisa lebih fleksibel. Nah, kalau saya ini karena sudah bekerja agak kesusahan gitu kalau mau upgrade skill sekarang gitu. Kemudian public speaking, self management, belajar mengendalikan emosi, ego, waktu dan lain-lainnya, respect dan empati. Nih para Gen Z ya, kita sama-sama mencoba saling berempati, baik yang dari gen boomer gitu kan, milenial sampai dengan gen gen alpha ya sekarang. Jadi tetap harus dibangun empatinya. Nah, kemarin ada juga terkait membangun relasi. Ya, ini sih umum-umum saja ya, tetap terhubung dengan teman-teman, alumni, rekan kerja, magang. Ini saya juga ini menunggu teman-teman IP UMM ada yang magang di tempat saya, tapi sampai sekarang tidak ada informasi nih ya. Nanti mungkin bisa kalau memang tertarik, nanti bisa bersurat ke Sekretaris Inspektorat Jenderal ini pas ya. Nah, kemudian ada perluasan wawasan, apalagi teman-teman di ilmu pemerintahan, jadi ya harus melek terkait informasi pemerintahan yang ada gitu. Belajar berkomunikasi. Nah, coba dilatih lagi bagaimana cara menyampaikan informasi yang baik dan dapat dipahami oleh eh, lawan bicara kita. Nah, ini kemudian ini ya terkait proses masuknya saya ke kementerian ya.
Ya sebelum mendaftar pasti kenali diri instansi apa yang teman-teman ingin masuki karena kan beberapa kementerian itu pasti sudah mem- eh, mempersyaratkan jurusan apa yang dipersyaratkan gitu ya. Jadi misal IP di Kemendagri mungkin ada, di IMIPAS mungkin ada, di kesehatan mungkin tidak ada. Nah, kayak gitu. Jadi kan teman-teman harus mencoba mencari informasi lebih lanjut. Kemudian yang mempersiapkan diri, latihan evaluasi, saat mengikuti evaluasi atau saat mengikuti seleksi, fokus dan percaya dengan proses yang sudah teman-teman bangun sebelumnya. Nah, kalau belum berhasil ya jangan berhenti, dicoba lagi. Tapi ketika teman-teman terus mencoba, teman-teman harus tahu nih kapan waktunya untuk berhenti. Kalau saya, misal 4 kali itu kemarin nggak lolos lagi, ya udah saya akan mencoba alternatif yang lain. Begitu ya. Tapi alhamdulillahnya yang keempat ternyata lolos. Begitu. Persiapan mengikuti seleksi ya berdoa, belajar, latihan, evaluasi, konsisten, coba lagi. Tapi balik lagi teman-teman harus eh, memutuskan kapan waktunya berhenti gitu. Kita kan hidup di dunia realita gitu ya, bukan fantasi, bukan fisik, bukan fiksi. Jadi ya teman-teman kapan eh, harus tahu kapan waktunya berhenti dan mencoba hal-hal yang lain. Karena kan jurusan ilmu pemerintahan itu tidak hanya harus bekerja sebagai PNS gitu kan. Banyak teman-teman lain yang bekerja di swasta ataupun di bidang yang lainnya begitu. eh Sepertinya sudah. Ini sih ya teman-teman mungkin bisa lebih kalau memang ada kesempatan dan waktunya coba upgrade skill yang lain gitu. Karena itu akan sangat membantu kita nanti di saat bekerjanya. Dan tetap jaga integritas, jaga relasi, jaga hubungan dengan eh, teman sejawat, dengan alumni, eh, dosen, dan segala macamnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Ellen. Jadi eh, melihat waktu yang diberikan untuk setiap narasumber itu masih panjang, mungkin aku ada sedikit question buat Kakak. Kira-kira eh, apa titik balik yang selama di perjalanan menuju ke jenjang kakak saat ini, apa kira-kira titik balik yang ngaruh banget buat perjalanannya selama ini? Titik balik yang mempengaruhi. Pada saat percobaan keempat, saya keterima CPNS. Karena kalau misal nggak keterima kan saya pasti akan mencari alternatif yang lain gitu. Itu sih dari situ kan saya harus karena gini ilmu pemerintahan itu kan kita itu mempelajari hal-hal secara umum. Sedangkan kalau bekerja kita itu harus secara spesifik. Misal kayak review laporan keuangan. Saya yang basicnya bukan akuntansi nih sama sekali nggak tahu, tapi harus otodidak, harus belajar, harus mencari tahu gitu. Jadi kalau apa tadi yang titik balik ya keterima di percobaan keempat gitu ya. Oke, mungkin terima kasih ya Kak Ellen, aku cukupkan. Jadi saya ingatkan juga untuk teman-teman yang lain yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan untuk Kak Ellen, boleh dipersiapkan sampai mulai saat ini untuk pertanyaannya dan dikirimkan di kolom chat nanti. Mungkin terima kasih banyak Kak Ellen. Aku lanjut ke narasumber kedua kita, ke Mas Ulung. Ya, baik. Ini langsung saya share materinya, Dek, ya. Ya Kak. Udah tertayang? Oke Kak, udah kelihatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, yang terhormat Bapak Pak Ali, selaku Kaprodi Ilmu Pemerintahan UMM. Kemudian Mbak Ellen sebagai narasumber, alumni Ilmu Pemerintahan UMM di Kementerian Imigrasi ya, Mbak, ya. Kemudian Mas Rizal tadi yang kemarin sering komunikasi dengan saya. Kemudian di Aulia selaku moderator dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dosen Ilmu Pemerintahan UMM barangkali ada yang hadir maupun para peserta Zoom, adik-adik
ilmu pemerintahan yang saya banggakan. Izin, ini perkenalkan, di sini saya Sulung Satrio. Kemarin itu diskusi sama dihubungi Mas Rizal ya kalau nggak salah. Itu saya diminta untuk membagikan pengalaman bagaimana saya ketika menjadi mahasiswa ilmu pemerintahan, kemudian melanjutkan karir sebagai ASN, kebetulan di Kementerian Dalam Negeri. Profil singkat saya alumni ilmu pemerintahan angkatan 2014, jadi selisih 1 tahun dengan Mbak Ellen. Pengalaman organisasi saya sebenarnya di ilmu pemerintahan nggak sebanyak Mbak Ellen ya, ada adik ya. Jadi saya waktu itu cuma aktif di pecinta riset dan menulis ini. Pada waktu itu bersama teman saya berusaha untuk eh, mengembangkan kegiatan-kegiatan riset dan menulis. Meskipun pada waktu itu mungkin kurang optimal ya, tapi ini kegiatan di lembaga pers pada waktu itu menjadi salah satu tonggak awal di saya eh, mempelajari ilmu pemerintahan dan eh, eh, apa namanya kebijakan publik atau hal-hal yang lain yang terkait dengan studi di ilmu pemerintahan. Kemudian pendidikan saya S1 ilmu pemerintahan di angkatan 2014, lulus 2018. Kemudian kebetulan juga saya sudah S2 di Brawijaya, jurusan ilmu administrasi publik. Kemudian riwayat pekerjaan ini sebenarnya waktu waktu selesai kuliah itu saya sempat ya semacam magang lah atau menjadi peneliti ya di salah satu NGO ya, NGO di Malang, komunitas Averus. Kemudian juga ada lembaga surveinya juga, lembaga penelitiannya juga, Avimedia. Ini sering sering mendapatkan proyek-proyek riset-riset politik gitu. Kemudian di tahun 2019 sampai 2020 kebetulan saya berkarir balik lagi ke Pasuruan, di Kabupaten Pasuruan, di kampung halaman saya sebagai pendamping sosial program Keluarga Harapan. Ini waktu itu sebagai pendamping program dari Kementerian Sosial. Mungkin adik-adik juga pernah mendengar ya program tersebut. Kemudian di tahun 2020 atau ya 2020 ya saya waktu COVID itu mencoba-coba untuk mendaftar CPNS di Kementerian Dalam Negeri di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, kebetulan keterima. Nah, sebenarnya secara basic ya, secara keinginan itu nggak ada sama sekali saya sebagai PNS. Ya kebetulan saja ya coba-cobalah barangkali ini lolos karena memang seperti tadi disampaikan Mbak Ellen. Jadi memang kalau ilmu pemerintahan itu ya tujuan utamanya ya tentunya eh, sebagai birokrat ya, meskipun atau bekerja di instansi pemerintahan, meskipun tidak begitu juga ada banyak alumni yang bekerja di sektor-sektor yang lain, misalkan sebagai di partai politik, di lembaga di lembaga NGO, di bahkan lembaga swasta atau perbankan itu juga. Cuma utamanya memang arahnya adalah kita ini dicetak sebagai aparatur pemerintah. Alhamdulillah di kesempatan pertama pada waktu itu tuh saya langsung lolos gitu sebagai analis kebijakan. Kemudian saat ini saya kebetulan baru Juli kemarin itu eh, apa namanya naik jenjang jabatan sebagai analis kebijakan ahli muda di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Eh, saya sebenarnya bingung ya izin Pak Ali ketika kemarin berkoordinasi dengan Mas Rizal ya yang sebagai narahubung. Eh, saya mencoba mungkin menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mungkin bagaimana ketika saya kemarin itu ikut tahapan seleksi CPNS ya. Jadi ini mungkin ini secara tahapan itu bisa berbeda satu kementerian atau satu instansi dengan instansi yang lainnya. Tapi ini secara garis besar ini saya ambil dari prosedur yang ada di Kementerian Dalam Negeri yang terbaru kemarin. Jadi kalau kita ingin mengikuti tes CPNS nanti bagi adik-adik yang udah siap lulus itu
setidaknya perlu informasi beberapa hal yang diketahui dari seleksi CPNS itu atau seleksi CASN sekarang, itu kita perlu mengikuti seleksi administrasi yang pertama. Ini sebenarnya sangat penting meskipun ini terkadang apa di apa namanya dianggap sepele bagi kita semua terkait administrasi. Namun ini menjadi gerbang awal untuk tahap-tahap selanjutnya. Ini ada berbagai macam administrasi yang disyaratkan ya, itu tentunya tergantung perguruan apa nama tergantung kementerian lembaga atau pemerintah daerahnya. Misalkan kita harus cermat itu apa namanya akreditasi kita itu apakah sudah B atau gimana, atau terkadang kementerian lembaga itu mensyaratkan tes TOEFL ya kan, yang ternyata kita belum siap ya. Padahal itu misalnya di Kementerian Dalam Negeri kemarin ada. Waktu di zaman saya tidak ada itu tes TOEFL, tapi di yang terbaru kemarin ada. Kemudian juga biasanya itu teman-teman itu bingung akreditasi kampus dan akreditasi perguruan tinggi. Ya, ini perlu dicermati perbedaan-perbedaan itu sehingga nanti tidak salah ketika kita mengumpulkan syarat administrasi. Kemudian yang kedua itu ketika kita selesai atau lolos di dalam seleksi administrasi, kita lanjut kepada seleksi kompetensi dasar. Ya, ini yang mungkin adik-adik perlu informasi juga. Ini apa ini seleksi kompetensi dasar ini? Ini seperti kita garis besarnya seperti kita dulu apa ya tes masuk UMM atau tes SBMPTN ya. Secara garis besar tesnya seperti itu. Itu pada waktu itu ya kita perlu belajar lah karena memang ini materinya sangat umum. Tanpa belajar ini nggak mungkin. Kalau menurut hemat saya kita bisa apa namanya melalui proses tersebut. Nah, pasca tes seleksi kompetensi dasar selesai ini lanjut pada seleksi kompetensi bidang. Jadi tentunya di tiap kementerian lembaga juga punya pola masing-masing. Ada yang hanya komputer base, ada yang di situ ada wawancaranya, ada di situ ada tes tes bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Nah, ini tergantung apa namanya instansi masing-masing. Tapi kalau dari pribadi saya itu alhamdulillah Kemendagri waktu itu tesnya komputer saja. Jadi kita langsung dites by CAT, kemudian kita sudah tahu hasilnya setelah kita selesai tes. Nah, kalau tes yang lain itu mungkin apa namanya, saya kurang tahu ya, apa namanya prosedurnya seperti apa. Baru setelah itu ada penggabungan nilai, kemudian kita ditentukan lolos apa enggak di pengumuman akhir. Nah, dari beberapa hal yang tadi prosedur ini mungkin perlu kita cermati adik-adik ketika nanti persiapan mau tes CPNS. Itu eh, syarat administrasi harus betul-betul teliti. Ini terkadang ini teman-teman salah misalkan menulis surat lamarannya itu juga rawan 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 salah biasanya. Itu banyak teman-teman saya itu gugur karena salah nulis surat lamaran untuk mendaftar. Nah, kemudian kalau dari pribadi saya, ini saya lebih suka memilih instansi yang apa namanya jumlah formasinya tuh banyak. Nah, pada waktu itu saya di Kemendagri itu jumlah formasinya kebutuhannya 18. Nah, saya ini ranking 16, hampir ranking terakhir ya. Nah, itu. Mungkin tapi kalau di kementerian biasanya banyak. Saya nggak tahu kalau di tempatnya Mbak Ellen ya. Tapi kalau di daerah itu biasanya cuma satu, dua. Nah, itu bedanya di kementerian sama di pemerintah daerah. Kemudian, nah ini tanpa belajar nggak bisa. Ini pada waktu saya persiapan SKD itu sebulan ya, sebulan sebelum tes itu saya sudah belajar rutin minimal 2 jam lah. Sehari itu kita harus ada belajarnya. Begitupun juga dengan SKB. Ini ketika SKB ini kita perlu itu waktu itu saya mencari informasi soal-soalnya itu apa. Nah ini ternyata bisa. Jadi tergantung jabatan kita apa yang kita tuju, oh, kita bisa mencari informasi kisi-kisi soalnya. Jadi kita bisa persiapan pada waktu itu. Nah ini sekedar informasi saja, adik-adik. Jadi kalau di PNS itu ada 2 klasifikasi jabatan ya. Itu pertama jabatan fungsional, itu dan kedua adalah jabatan pelaksana. Nah, ini saya ini kebetulan analis kebijakan jabatan fungsional. Nah, biasanya di apa namanya ketika kita mau mendaftar CPNS itu ada beberapa jabatan formasi yang sekiranya itu sesuai dengan background S1 kita. Misalkan saya sendiri analis kebijakan, kemudian ada juga jabatan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
Ini biasa di inspektorat. Kalau Mbak Ellen itu auditornya di tingkat kementerian lembaga. Kemudian Polisi Pamung Praja. Ini banyak juga teman-teman saya yang saat ini itu keterima sebagai Polisi Pamung Praja di Kementerian Daerah. Kemudian analis kepegawaian. Terus ada di KPU juga banyak. Ini kurang pasti ya nomenklaturnya apa. Tapi kalau tidak salah nomenklaturnya penata kelola pemilihan umum. Ini di KPU juga banyak, biasanya dibutuhkan sarjana pemerintahan, kemudian di Bawaslu dan juga jabatan-jabatan lain. Nah, kalaupun jabatan pelaksana, ini biasanya penelaah teknis kebijakan atau penata lain operasional, ini tergantung dengan kementerian lembaga atau pemerintah daerah masing-masing. Nah, kemudian eh, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, adik-adik, ketika saya kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun lebih ini berkarir sebagai ASN, ini saya mengidentifikasi atau mengklasifikasi 3 peran ASN ya, di dalam melaksanakan tugasnya. Pertama itu peran dalam konteks substansi, peran dalam administrasi dan koordinasi. Nah, idealnya kita itu harus punya 3 peran itu, baik itu substansi, administrasi, dan koordinasi. Misalkan dari peran substansi itu, kalau saya sebagai analis kebijakan, itu biasanya terlibat dalam penyusunan kebijakan regulasi, NSPK, atau yang lainnya. Misalkan terlibat dalam penyusunan peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran, petunjuk teknis, modul, kemudian menyusun bahan paparan pimpinan. Lah ini yang ini sering juga ini pimpinan-pimpinan kita ini ketika misalkan menghadiri rapat atau menghadiri pertemuan itu analis kebijakan biasanya yang diminta untuk menyusun bahan paparan, menyusun PowerPoint. Nah, zaman dulu masih belum ada ChatGPT atau Claude atau AI yang lain ya. Kalau sekarang ini kita sangat terbantu dengan ada ChatGPT atau Claude. Jadi biar bisa lebih cepat saja. Dan budaya di kementerian lembaga sekarang itu memang kita banyak menggunakan AI untuk apa namanya penyusunan bahan paparan. Kemudian menyusun telah staf untuk analisis terhadap kebijakan tertentu atau isu tertentu dan menyusun program kegiatan. Kemudian dari sisi administrasi ini juga tak kalah penting. Ini kita harus memahami bagaimana sih proses penyusunan persuratan, kemudian bagaimana ketika kita itu melaksanakan kegiatan itu administrasi apa saja yang dibutuhkan, administrasi keuangan ketika nanti pertanggungjawaban, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah administrasi pengadaan dan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah peran koordinasi ya, karena kami Kementerian Dalam Negeri itu punya peran Binwas ya, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan pemerintah desa, maka kami sering diminta untuk pimpinan untuk berkoordinasi terkait kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di daerah. Nah ini apa namanya peran koordinasi komunikasi kita dengan daerah ini sangat penting agar kebijakan apa namanya program kegiatan yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan optimal. Nah, kalau di Kementerian Dalam Negeri atau mungkin di pemerintah daerah ya, 3 hal ini harus kita miliki. Ini kita nggak bisa cuma bisanya nyusun kebijakan saja atau nyusun perencanaan saja. Ini saya ini diajari sama pada waktu sama sama pimpinan saya sama kabit saya itu harus harus paham tiga-tiganya. Nah, setidaknya paham meskipun tidak expert ya. Karena kalau saya pribadi saya menghindari terkait pengadaan barang dan jasa karena itu apa namanya complicated. Kalau pengalaman pribadi dalam konteks 3 hal tersebut, ketika saya CPNS ya, CPNS di 2021 itu diminta untuk langsung menyusun rencana induk strategi gerakan PKK. Pada waktu itu saya di Direktorat PKK dan Posyandu ya. Kemudian terlibat dalam penyusunan pedoman Posyandu bidang kesehatan dari Kemenkes, peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Posyandu, buku saku surveilan berbasis masyarakat di desa, petunjuk teknis desa keluarga, desa siaga TBC dan lain-lain. Eh, dan menurut saya dari beberapa pengalaman tadi yang menurut saya sangat berharga yang tidak mungkin saya bisa apa namanya ya lupa ya ketika terlibat dalam apa namanya terlibat dalam proses penyusunan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan dengan program dari Bank Dunia. Nah, ini pengalaman berharga yang pada waktu saya terlibat karena nggak semua staf itu bisa bisa terlibat untuk diberi mandat berkoordinasi dengan Bank Dunia.
Nah, kalau berkoordinasi dengan Bank Dunia pasti nanti ujung-ujungnya kita akan terlibat dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, apa namanya terkait program dan penganggarannya. Ya, ini pengalaman yang sangat berharga ketika kemarin tahun 2024 dan 2025 terlibat dalam proyek tersebut. Nah, berhubungan saya analis kebijakan ini saya sedikit menggambarkan terkait tugas dan fungsi analis kebijakan. Jadi kalau adik-adik semua nanti itu mendapatkan mata kuliah kebijakan publik, itu saya sangat bersyukur waktu itu ya mendapatkan mata kuliah, saya lupa kebijakan publik atau analisis kebijakan publik ya. Nah itu bukunya saya juga dapat tuh waktu itu bukunya Willem Dunn yang tahun 2004. 2004. Nah, dari buku itulah materi tes saya itu keluar. Jadi kebetulan ya semacam dejavu lah. Apa yang saya pelajari di mata kuliah kebijakan publik terus bukunya juga ada, itulah yang keluar ketika tes SKB ya karena ternyata instansi pembinanya waktu yang nyusun soal-soal itu lembaga administrasi negara itu banyak mengambil soal-soalnya dari buku William Dunn. Nah, ini sangat kebetulan terbantu karena ada mata kuliah kebijakan publik waktu itu. Nah, ini jenjang jabatannya. Jadi pertama itu ketika kita masuk itu kita menjadi analis kebijakan ahli pertama, kemudian berproses. Ini kalau saya ini berproses berapa 5 tahun ya 5 tahun 5 sampai 6 tahun itu kebetulan baru naik menjadi ahli muda analis kebijakan ahli muda. Kemudian ketika nanti berproses lagi bisa menjadi analis kebijakan ahli madya sampai ahli utama. Itu secara proses di jabatan fungsional analis kebijakan. Ini ketika analis kebijakan, nah kemarin itu ini yang apa namanya pengalaman berharga yang ketika saya itu terlibat di dalam lembaga pers itu ya, karena pada itu saya ingat apa bersama teman-teman saya itu suka nulis, ya kan, suka nulis ilmu ketika kuliah itulah kemudian kita teruskan ketika saya sebagai analis kebijakan itu diminta untuk output policy brief atau jurnal ya. Dulu itu analis kebijakan, jabatan fungsional itu perlu menulis artikel ilmiah agar nanti di apa namanya diakui outputnya sebagai angka kredit namanya ya penilaian lah semacam penelitian. Mungkin sama dengan dosen yang Pak Ali ketika menulis jurnal untuk sebagai apa namanya tambahan nilai atau apa. Di analis kebijakan juga seperti itu. Pada waktu kita diminta untuk menulis policy brief, analis apa jurnal dan lain-lain. Nah, ini alhamdulillah bersama pimpinan, bersama teman saya beberapa menulis policy brief dan artikel jurnal yang kebetulan diterbitkan di jurnal jurnal analis kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara maupun pernah juga di jurnalnya kebetulan di jurnal Bappenas. Nah ini jurnal Bappenas ini sebenarnya tesis saya di Brawijaya, kemudian saya pecah begitu saja teorinya dan kebetulan tembus juga di jurnal Bappenas. Nah, penutup, mungkin adik-adik sekalian, kita sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan ini sebenarnya sebagai langkah awal ya untuk dapat berkarir sebagai ASN, baik itu di kementerian lembaga, meskipun nanti kita pasti akan bersaing ya dengan teman-teman dari kampus lain atau bahkan ketika berkarir itu nanti kalau di Kemendagri itu bersaingnya atau berkompetisinya itu dengan teman-teman dari PDN ya. Karena di Kementerian Dalam Negeri itu juga banyak alumni-alumni dari apa namanya Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kemudian eh, ini pengalaman kuliah, ilmu ketika kuliah ini sangat bermanfaat ternyata dejavu ya. Jadi bahan saya ketika ternyata tesnya itu apa yang kita pelajari waktu kuliah gitu. Tapi saya nggak tahu kalau yang jabatan lain ya. Tapi kalau analis kebijakan itu tadi bukunya William Dunn itu banyak yang keluar. Kemudian berkarir sebagai ASN ini apa namanya motivasi saya pribadi. Jadi kita ketika kuliah itu kan bedanya kita kampus biasa sama misalkan teman-teman di UPDN atau di Politeknik ya itu kan mereka banyak prakteknya, banyak hal teknisnya. Sementara di kampus di perguruan tinggi ini kan kita banyak teoritisnya. Tapi itu justru menurut saya poin plusnya kita. Jadi kita
ya kita nanti misalkan sebagai ASN kita bertanggung jawab untuk memadukan atau menjembatani ya apa yang kita pelajari secara teoritis, ilmu pemerintahan, kebijakan publik, kemudian kita implementasikan, kita operasionalkan dalam ranah praktis birokrasi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sulung atas cerita yang sangat inspiratif. Saya yakin banyak peserta yang mulai mendapatkan gambaran mengenai perjalanan karir yang tidak selalu berjalan lurus, tetap penuh proses pembelajaran. Mungkin aku kembali ke Kak Ellen ya mungkin. Dari pengalaman yang ada, Kak, eh, apa aja tupoksi eh, dan ada nggak pengalaman yang paling berkesan sebagai auditor di eh, jabatan Kakak saat ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tupoksi tadi saya udah sempat menyinggung sedikit ya, kita melakukan pengawasan ke satker-satker. Jadi kalau satker atau satuan kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu ada lebih dari 800 satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kita melakukan eh, pengawasan terhadap pelaksanaan TUSI pada satker tersebut. Tentu tidak semua kita datangi, kita pasti akan menyesuaikan dengan satker mana yang memang rawan atau memiliki resiko yang lebih besar seperti itu. Nah, kegiatan pengawasannya bisa berupa audit, review, evaluasi, pemantauan, dan sebagainya. Nah, kalau apa tadi yang terakhir yang tidak bisa dilupakan ya? Benar-benar. Eh, apa ya? Sejauh ini sepertinya semuanya bisa dilupakan ya karena otaknya sudah sibuk untuk bekerja. Jadi ya hal-hal yang lain yang menurut otakku tidak terlalu terlalu penting akan otomatis terhapus begitu ya. Ya, Tapi kalau boleh dibilang yang paling menantang itu ya kegiatan audit karena eh, audit itu kegiatan yang secara sistematis kita melakukan pengecekan terhadap tusinya Satker banyak banyak ya maksudnya yang mau di ini ya dari keuangan, pelaksanaan tugas dan fungsi ataupun mungkin terkait kalau kalau di kami itu kan ada satuan kerja pemasyarakatan ya di lapas terkait pengadaan BAMA atau nah kayak gitu gitulah. Jadi ya itu sih bagaimana kita menemukan hal-hal yang kurang tepat atau kurang sesuai dengan peraturan. Nah, itu yang akan kita jadikan temuan nantinya untuk kita eh, berikan rekomendasi perbaikan gitu sih. Kalau hal-hal yang tidak bisa dilupakan sebenarnya nggak ada gitu ya. oke, terima kasih banyak Kak atas cerita eh, dan pengalaman Kakak, Kak, baik Kak Ellen maupun Kak Sulung. Mungkin kita bakal masuk ke sesi berikutnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan buat kakak-kakak hebat kita, boleh silahkan eh, langsung open mic aja untuk mengajukan pertanyaannya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, disertakan dengan nama dan angkatan berapa. Halo teman-teman, adakah yang ingin bertanya?
eh Muhammad Naufal itu aku lihat mengajukan. Silakan, Mas. Mas Naufal. Halo, apakah suara saya masuk? Apakah terdengar, Kak? Oke, sudah masuk, Mas. Ya, mohon izin buat moderator dan dosen-dosen. Mohon izin juga buat Pak Ali selaku Kak Prodi. Ya, saya mohon izin bertanya buat kakak-kakak narasumber kita, Kak Ellen dan juga Kak Sulung. Ya, berdasarkan perjalanan karir pengalamannya itu, mungkin boleh minta saran ya buat kita ini yang masih mahasiswa dalam kerjaannya, dalam perjalanan karir itu apakah lebih baik atau lebih cocok mana kita itu eh, menyelesaikan S2 atau kita kerja sambil S2 dengan adanya dinamika di dalam pengalaman dan perjalanan karirnya kakak berdua itu lebih better atau lebih bagus mana kita memilih untuk kerja terlebih dahulu terus melaksanakan S2 atau kita S2 dulu lalu mengambil pekerjaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nopal untuk pertanyaannya. Wah, pertanyaannya sebenarnya ini sebenarnya pasti ditanyain juga sama kakak-kakak, apalagi yang udah mau lulus. Boleh mungkin dijawab dari Mas Sulung dulu. Kak Sulung dulu. Iya, terima kasih. Terima kasih, apa, Mas Novel tadi ya. Ya, kalau saya, ini kan tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau kalau terkait itu ya kita S2 dulu apa kerja dulu ya. Tapi kalau saya dulu, itu karena memang dulu awalnya saya pengen jadi dosen ya, waktu itu. Tapi nggak ke keturutannya. Jadi karena saya dulu pengen jadi dosen, jadi saya S2 dulu. Jadi setelah lulus, saya S2, baru sambil kerja waktu itu dengan sebagai pendamping PKH ya. Apa namanya? Karena PKH itu pekerjaannya nggak seribet sekarang. Kalau dulu itu santai sekali. Jadi bisa bisa membagi waktu dengan kuliah. Tapi kalau kita kemudian kuliah sambil kerja kayak saya sekarang sebagai PNS ya, itu sulit sekali membagi waktu kecuali kita apa namanya izin belajar ya, atau cuti untuk kuliah. Ini tergantung kita masing-masing ya, kita mau karir sebagai apa. Tapi kalau misalkan adik-adik nanti ingin menjadi akademisi ya tentunya setelah lulus S1 ya langkah yang harus segera ditindaklanjuti ya kuliah S2. Bahkan lanjut S3 karena kan informasinya untuk menjadi akademisi itu harus S3 syaratnya kalau nggak salah. Lebih diutamakan S3. Tapi kalau misalkan ada adik ini mendaftar sebagai ASN atau di lembaga-lembaga swasta atau di NGO, saya pikir S1 dulu cukup. Baru nanti melihat kondisi dan situasi, melihat kesiapan biaya dan lain-lain lah kita lanjut S2. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sulung atas jawaban yang telah diberikan. Aku lanjut ke Kak Ellen. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nggak jauh berbeda dari ini ya, dari Mas Sulung ya. Yang pertama perlu teman-teman pikirkan adalah kesediaan biaya dan waktunya teman-teman. Kalau memang ada, ya monggo silakan aja dilanjutkan S2. Tapi kalau memang terbatas, ya udah berarti teman-teman harus mencari pekerjaan lebih dulu. Nah, kalau memang sejauh sepengetahuan saya nanti ketika kalau di PNS itu memang akan ada banyak beasiswa-beasiswa yang bisa diambil. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkannya lah nanti ya. Tapi yang pertama kan yang teman-teman teman-teman kan yang mengetahui ya, maksudnya ketersediaan waktu, tenaga, biaya itu kan teman-teman sendiri. Kalau memang ada ya monggo silakan aja gitu. Kalau memang belum ada ya berarti teman-teman harus bekerja terlebih dahulu. Gitu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ellen atas jawaban yang telah diberikan. Buat Nov, Mas Novel tadi,
apa ada feedback dari Mas Noval untuk kedua kakak ini? Cukup Mbak, terima kasih banyak kakak narasumber, Kak Ellen dan Kak Sulung atas jawabannya. Oke, ada teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya boleh bertanya tidak? Tidak. Halo. Halo, kok ini nggak Ya, ada? saya mau bertanya. Silakan Mas. Ya. Sebelumnya perkenalkan kakak dari alumni dan juga izin Pak Ali selaku Kaprodi dan juga panitia yang lain dan juga moderator izin ya. Perkenalkan nama saya Didane Della Fitra dari angkatan 2025. Izin mau bertanya ya. Eh, Mengenai dengan eh, saya mau bertanya tentang apa namanya? Pekerjaan tentang auditor itu seperti apa sih? Karena kebetulan saya magang, nyambi magang di sini itu, magang di DPR. Di sana kan terdapat fasilitasi, terus apa namanya pengadilan, terus dan lain itu sekretaris. Tapi di sana tidak ada yang namanya auditor. Nah, auditor ini itu kerjanya eh, ngapain aja, Kak? Kira-kira ya. Udah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Diden atas pertanyaan yang dipaparkan. Mungkin pertanyaannya lebih mengarah ke Kak Ellen ya berarti. Silahkan Kak, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Sebelumnya saya coba menjelaskan dulu ya secara garis besarnya. Kalau saya itu kan APIP, Auditor Internal di Kementerian. Pasti di masing-masing kementerian ada Inspektorat Jenderalnya dan ada APIP-nya. Nah, kalau misalnya kita anggap DPR atau di Pemda itu nanti memang ada internal auditornya, tapi secara keseluruhan nanti akan ada BPK yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangannya. Jadi memang ada dua. Kalau BPK itu eksternal, kalau yang di kalau yang seperti saya itu internal. Nah, kegiatannya apa apa saja? Ya seperti audit, review, audit ketaatan mungkin atas pengelolaan keuangan atau pengadaan barang dan jasa. Jadi kita menyandingkan nih apakah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak begitu. Pengelolaan keuangan eh, audit pengelolaan keuangan misalnya, apakah eh, keuangan tersebut sudah digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu sih. Kita menyandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada. Secara sederhananya seperti itu. Nah, kalau di kami itu memang lebih terbatas ya karena kita di internal. Nah, kalau yang BPK itu pasti mereka akan lebih rigid, lebih mendalam lagi pemeriksaannya. Nah, itu yang membedakan ya antara kami dan BPK. Kalau BPK itu memang dia pasti akan ada di setiap Pemda, setiap pemerintahan daerah itu pasti akan dilakukan audit oleh BPK terkait laporan keuangannya. Kalau BPK itu biasanya terkait laporan keuangan dalam 1 tahun berjalan begitu. Nah, kalau kami yang di audit internal itu bisa per program, misal yang tadi ya saya jelaskan pengadaan barang jasa atau pengelolaan keuangan dalam 1 tahun anggaran atau mungkin lagi pengelolaan bahan makanan, apalagi ya audit pengelolaan PNBP misal karena di kami ada Satker Imigrasi itu kan ada PNBP dari visa dan paspor seperti itu sih atau mungkin masih kurang jelas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Ellen. Aku kembalikan ke Mas Didan. Gimana Mas Didan? Apa ada feedback untuk Kak Ellen? Sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Ellen atas jawaban yang telah diberikan untuk pertanyaan kedua ini. Bagaimana Mas Rizal? Apa ada pertanyaan? Baik, izin bertanya. Ini pertanyaannya saya tujukan langsung kepada Kak Ellen.
selaku analis kebijakan di Kementerian Dalam Negeri. Kak Sulung. Kak Sulung, saya tertarik dengan topik atau jabatan kakak sebagai analis kebijakan yang dikompar dengan kondisi Indonesia saat ini. Jadi kami itu sering diajarkan oleh dosen-dosen bahwasanya kebijakan publik itu dibuat idealnya berdasarkan data dan juga evidence. Tetapi di dunia nyata atau praktiknya di Indonesia, kebijakan juga dipengaruhi oleh kepentingan politik atau bahkan prioritas pemerintah pada saat pasangan calon tersebut. Sebagai analis kebijakan, Kak, bagaimana posisi Kak Sulung ketika hasil analisis berbasis data tidak sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, misalnya dalam program besar seperti MBG atau PSN atau proyek strategis nasional, apakah analisis tetap memiliki kekuatan untuk mengubah keputusan, atau justru sebaliknya, Kak, yaitu analisis yang harus menyesuaikan dengan program yang sudah dirancangkan oleh pemerintah pada saat itu? Itu Kak, Kak Sulung. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizal. Untuk Kak Sulung silahkan dijawab, Kak. Ini berat nih jawab pertanyaannya nih. Ini bisa di Afrika dulu nggak nih? Nah, ya jadi gini. Tadi analis kebijakan itu sebenarnya perannya itu ya eh, di dalam siklus apa di dalam proses berbirokrasi itu kan ada analis kebijakan, kemudian ada pemangku kepentingan. Nah, kita itu ada di level sebagai pemberi rekomendasi. Ada di level pemberi rekomendasi. Nah, pengambil kebijakan itu tetap di pemangku kepentingan tadi ya. Kalau di kami di instansi saya itu setara eselon 2 lah. Setelah eselon 2 itu direktur ya. Jadi setelah direktur itulah yang menentukan kebijakan ini mau dibawa kemana atau kebijakan apa yang akan diambil oleh instansi. Baru nanti naik kepada eselon 1 sampai ke menteri. Itu secara prosedur. Jadi eh, analis kebijakan ini ya mungkin sebatas ya perannya sebatas memberikan rekomendasi. Bagaimana rekomendasi itu kita sampaikan kepada pimpinan. Bentuk rekomendasinya apa? Bentuk rekomendasinya kalau misalkan adik-adik mungkin tertarik ya terkait dengan jabatan analis kebijakan itu mungkin bisa melihat nanti modul analis kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara. Itu sangat ideal. Namun itu dalam prakteknya itu tidak semua diimplementasikan di kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Misalkan di saya di Kemendagri. Itu kalau kita melihat di modulnya LAN itu analis kebijakan itu menyusun menyusun policy brief atau menyusun telaan staff gitu. Tapi di kami itu terlalu jauh untuk sampai ke ranah policy brief itu ya. Kita biasanya hanya sebatas memberikan dalam bentuk nota dinas ya. Nota dinas tapi muatannya adalah telaahan. Telaahan dari mana? Dari regulasi-regulasi terkait atau data-data empirik yang dapat mendukung analisis kita. Itu. Jadi itu Mas. Kita ini analis kebijakan ini hanya sebatas memberikan rekomendasi. Kemudian penentu keputusannya apa itu adalah pimpinan kita atau pemangku kepentingan tadi saya sampaikan adalah di level eselon 2 dan eselon 1. Ah, kemudian eh, apa namanya terkait tadi bagaimana kita pentingnya data memang betul Mas. Jadi saya itu apa namanya karena S2 saya juga terkait kebijakan publik ya. Jadi di via Brawijaya itu juga kita diberikan pemahaman bagaimana pentingnya evidence based policy ya kalau sekarang istilahnya ya. Bahkan ketika saya pelatihan kemarin analis kebijakan juga di, didorong bagaimana analis kebijakan ini mendorong budaya evidence based policy. Namun perlu kita pahami bersama bahwasanya budaya birokrasi di Indonesia, instansi pemerintahan di Indonesia ini masih rule based ya. Kalau bahasa saya rule based. Rule based itu apa? Condong penyusunan kebijakan kita itu masih berbasis keterkaitan antara apa yang kita sampaikan dengan regulasi-regulasi terkait. Jadi ketika saya menyusun telaan staf atau bahkan mungkin nota dinas ya, nota dinas telaan staf itu kepada pimpinan terkait isu-isu tertentu, yang dicondongkan itu bagaimana analis kita ini terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, apalagi di Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kalau kita nggak paham regulasi
struktur pengaturan perundang-undangan. Nah, itu pendapat kita dipertanyakan itu. Baru selanjutnya kita basis data. Kalau di dunia ilmu pengetahuan di kampus mungkin kita diutamakan basis datanya dulu nih. Baru aspek selanjutnya adalah regulasi atau hal yang lainnya. Tetapi di birokrasi kita itu hal yang utama itu ketika kita menganalisis sesuatu itu masih apa namanya rule base itu tadi. Basisnya peraturan perundang-undangnya apa? Apakah ini terkait dengan tidak menyalahi aturan? Nah, secara peraturan perundang-undangan ini diperbolehkan. Nah, baru nanti itu didukung oleh eh, data-data. Nah, kalau terkait kebijakan-kebijakan prioritas nasional, memang betul, Mas. Jadi, ini saya kasih contoh ketika kami kemarin menyusun itu ya, menyusun rencana kegiatan tahun 2027 ya. Jadi, kementerian lembaga itu menyusun rencana kegiatan itu 2027 di pertengahan 2026. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan apa istilahnya sekarang itu program kerja prioritas nasional atau istilahnya PKPN. Jadi, saya di Subdit itu ketika menyusun program kegiatan itu harus mengacu PKPN-nya Bapak Presiden ini apa. Nah, baru itu kita kaitkan dengan nanti oh kita akan menentukan program A. Misalkan saya terkait dengan TUSI terkait posyandu ya, terkait pos pelayanan terpadu. Jadi saya melihat diminta ya oleh bagian perencanaan PKPN-nya Pak Presiden apa? Nah, salah satunya yang terkait dengan isu kesehatan adalah CKG, terus kemudian MBG ya kan. Kemudian terkait tuberkulosis lah. Tiga hal itulah nanti akan kita ramu, kita sesuaikan sebagai program kegiatan yang akan kita apa namanya dokumentasikan ke dalam dokumen perencanaan program kegiatan. Jadi itu Mas, inline antara apa yang dikeluarkan oleh Presiden, kemudian kementerian lembaga itu eh, apa namanya menyesuaikan dengan program kegiatan yang akan kita rumuskan. Itu kalau dari saya. Jadi sangat teknis Mas kalau di ASN itu nanti sangat teknis. Jadi ya apa yang kita pelajari secara teoritis itu mungkin bisa jadi ya mungkin sedikit yang bisa diimplementasikan, tapi setidaknya itu menjadi salah satu modal awal kita. Tetapi aspek teknis tadi perencanaan di tingkat pusat, RPJMN dan lain-lain, kalau di daerah RPJMD itu harus kita pahami betul, sehingga program kegiatan yang akan kita susun itu inline dengan dokumen perencanaan baik itu di pusat maupun di daerah. Itu. Oke, terima kasih Kak Sulung atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana Mas Rizal? Apa ada feedback untuk Kak Sulung? Mungkin dicukupkan Pak Moderator. Nanti feedbacknya by chat Kak Sulu. Teman-teman 26 Oke. mungkin moderator. Oke, terima kasih Kak Rizal. Buat teman-teman melihat waktu yang sudah sangat mepet dengan maghrib, jadi mungkin sesi tanya jawab kami cukupkan. Sekiranya ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh teman-teman, nanti boleh eh, mungkin boleh ya sharing sesinya dilanjut via chat atau apa untuk Kak Sulung sama Kak Ellen buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tambahan buat kakak-kakak. Oke, selanjutnya mungkin sebelum aku tutup, aku memberikan waktu 5 menit buat masing-masing kakak-kakak untuk closing statement dan motivasi yang akan diberikan buat teman-teman ilmu pemerintahan saat ini. Mungkin diawali oleh Kak Ellen dulu. Baiklah, coba apa yang bisa saya sampaikan ya. Tapi sepertinya tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya, maksudnya memang kalau teman-teman sudah memutuskan nih nanti ke depannya mau bekerja di bidang apa ya, teman-teman yang pertama harus konsisten dulu, berdoa jangan lupa, berusaha, belajar, minta restu orang tua. Nah, tapi bagi lagi kalau memang sudah eh, mencoba berkali-kali dan belum berhasil,
ya itu berarti memang sudah waktunya untuk berhenti, untuk mencari alternatif lain di mana yang kira-kira teman-teman bisa survive di situ. Karena kita itu ya hidup itu realita ya, maksudnya memang ada pahit ada manisnya gitu. Jadi ya teman-teman harus siap dengan pahitnya, tidak hanya suka dengan manisnya. Seperti itu sih kalau dari saya. Tetap semangat, terus belajar, coba gali skill-skill yang lain itu nanti akan cukup membantu di bidang pekerjaan nantinya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ellen atas motivasi dan eh, kesan-kesan yang udah disampaikan. Mungkin terakhir untuk Kak Sulung. Apa itu? Terima kasih, Dek. Kalau saya sih simpel ya, jadi sekalian ya. Yang penting jangan molor kuliah. Ya, jangan molor karena era sekarang ini beda. Jadi kita ini dituntut untuk cepat, persaingan dan kompetisi itu sangat keras. Ya kan lulus 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 tepat waktu itu bukan berarti nanti kita bisa leha-leha, tapi selain tepat dan juga cepat ya. Kalau bisa 4 tahun, ya ngapain kita tunda-tunda? Agar nanti kita bisa segera apa namanya lanjut ke dalam dunia dunia nyata ya kalau saya, dunia kerja yang lebih apa namanya lebih complicated lagi lah. Dan ada adik yang mungkin nanti tertarik di menjadi atau berkarir di instansi pemerintahan atau menjadi ASN, ya mungkin ya semoga semoga ketika ada adik lulus itu nanti langsung ada tesnya. Kayak saya dulu lulus langsung ternyata langsung bukaan itu tes CPNS lah, itu momen yang pas. Jadi ketika ada adik sudah apa namanya memutuskan saya ingin menjadi seorang ASN atau berkarir di pemerintahan, ya disiapkan nanti sebelum lulus, disiapkan jangan lupa nanti belajar tentunya. Kalau nggak belajar itu nggak mungkin. Eh, Persiapan-persiapan tesnya itu dilaksanakan dengan matang selain berdoa ya. Kemudian meskipun tepat lulus ya, organisasi itu juga hal yang sangat penting. Jadi jangan sampai adik-adik hanya sebatas kuliah saja, tapi juga berorganisasi, baik itu di himpunan, di BEM ataupun di organisasi yang lain, karena apa namanya ilmu kuliah itu apa namanya kurang optimal tanpa apa namanya ilmu-ilmu teknis, ilmu-ilmu praktis yang ada di organisasi yang nantinya akan kita implementasikan di dunia kerja. Mungkin itu dari saya. Terakhir, terima kasih. Saya kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Sulung atas motivasi dan saran-saran yang telah diberikan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita. Uh, Baik, saya Aulia Sagita Pratiwi sebagai moderator pada kegiatan alumni Talk kali ini. Saya kembalikan ke MC Mas Rizal. Terima kasih semua. Baik, terima kasih kepada Mbak Moderator atas memandu jalannya pada sesi Alumni Talk pada hari ini, dan tentunya apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada kedua narasumber hebat dan juga inspiratif pada hari ini, yaitu Kak Nirwana Eleonora SIP dan juga Kak Sulung Satrio SIP yang telah berkenan untuk mengisi Alumni Talk dengan sharing pengalaman, berbagi wawasan, yang tentunya sangat berharga khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan juga membangun karir di sektor pemerintahan khususnya di kementerian. Boleh kita berikan aplaus yang meriah untuk Kak Ellen dan juga Kak Sulung secara virtual melalui reaction semuanya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ellen dan juga Kak Sulung. Nanti kita main-main di Malang ya, Kak Ellen dan juga Kak Sulung. Ditunggu kehadirannya di kantor Prodi IP UMN. Untuk
mengabadikan momen pada hari ini, kami mohon kepada seluruh peserta dapat on-cam terlebih dahulu menggunakan virtual background yang telah disediakan. Setelah ini akan kita laksanakan sesi dokumentasi bersama-sama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat on-cam dan juga menggunakan virtual background yang telah disediakan. Sebentar. Oke, izin saya pandu terlebih dahulu untuk dokumentasi pertama, yaitu dokumentasi Kak Sulung, Kak Nora, beserta dosen yang hadir. Sebentar. Ada Miss Putri dan juga ada Pak Ali. Boleh didokumentasikan di media? Kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi boleh 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan seluruh peserta. Sebentar. Baik, untuk di layar halaman pertama, kami pandu 1, 2, 3. Boleh senyum terbaiknya semuanya 1, 2, 3. Oke, boleh gaya juga boleh. Halaman kedua boleh senyum terbaiknya. Saya pandu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Di halaman ketiga saya pandu boleh on cam semuanya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan juga halaman terakhir saya pandu 1, 2, 3. Terima kasih banyak atas partisipasi seluruh peserta Alumni Talk pada hari ini. Sangat luar biasa partisipasinya di sesi pertama ini sampai mencapai 90 peserta yang hadir. Ini sangat luar biasa. Semoga nantinya dapat dilanjutkan Alumni Talk di sesi kedua atau sesi-sesi berikutnya. Govelas perjalanan Alumni Talk ini sangat luar biasa, merupakan program kerja dari Prodi Ilmu Pemerintahan untuk menginspirasi kita semua dalam menggali apa yang potensi diri kita untuk karir di masa depan melalui sharing session bersama alumni. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun, boleh dijawab melalui rumah masing-masing ya. Pergi ke taman memetik melati, Cakep. singgah sebentar membeli jamu. Cakep, Bang A- Rizal. Alumni berbagi sepenuh hati, semoga Cakep. selalu Cakep, menginspirasi langkahmu. Baik, cakep. Govelas, demikian sesi alumni talk pertama pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Ellen, Kak Sulung, dan juga moderator atas partisipasinya dan juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini atas antusias yang luar biasa. Tetap semangat, terus membangun pengalaman, perluas relasi, dan juga jangan pernah berhenti mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih indah nantinya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan. Saya Muhammad Rizal Aminuddin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Mas Sulung, Mbak Ellen, sukses selalu. Terima kasih Mas Ali. Jadi nanti di Malang. Terima kasih ya semuanya. Semoga Jangan lupa bermanfaat. untuk absen. Terima kasih Kak Ellen. Saya izin live ya, Rizal. Baik, terima kasih Kak Sulung, Kak Ellen, boleh leave. Ya, baik. Terima kasih, izin live ya. Jangan lupa untuk peserta dapat absen ya melalui kolom chat. Sudah ada link presensi di situ. Silakan absen. Nanti absen akan kita tutup pukul 17.30. Selebihnya tidak kami terima ya. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk bisa absen melalui link presensi kehadiran alumni talk di kolom komentar atau kolom chat sudah ada. Jadi langsung saja diisi sampai pukul 17.30. Selebihnya tidak kami terima atau kami tutup. Bagi teman-teman angkatan 2026 yang mungkin belum masuk grup
silakan untuk bisa menghubungi atau DM ke Instagram dari Prodi IPUMM. Nanti akan kami berikan link untuk masuk ke grup JIP 2026. Kami tunggu absensi sampai pukul 17.20, 17.30. Kembali kami ingatkan kepada yang off cam atau mungkin tertidur ya dalam Zoom ini, silakan untuk bisa mengisi link presensi kehadiran pada kolom chat yang telah disediakan. Jangan lupa diisikan ya presensinya karena bukti presensi hari ini akan dijadikan nilai di saat nanti teman-teman 26 sudah masuk ke kelas ilmu pemerintahan. Kembali kami ingatkan kepada Rizky Dwizira Nabila, Magdisa Nurul Safitri, Zahratun, Ancama, Santia, Satria Pasha, Aroyan, Nur Aziza, Sabrina Arifia, Ahmad Fauzan, Bunga Pratina, Clara, Anissa Nur Afni, Anang, Adib, Ahir Rafli, Helga Zanuar, Anonim, Loise, Putri Ramadhani, Nabila Dwi, dan seluruh peserta yang masih belum mengisi absensi untuk dapat mengisi absensi. Evan Baswara, Johannes, Nabila Dwi, untuk bisa segera mengisi absensi ya, sampai pukul 17.30. Selebihnya tidak kami terima. Bagi teman-teman angkatan 2026 yang mungkin ada saudara atau temannya yang masih belum masuk ke grup JIP 2026, boleh diinformasikan kepada kami melalui DM Instagram ataupun kontak langsung ke WA Prodi untuk nanti dapat kami tindak lanjuti. Baik, 17.25 room Zoom akan kami tutup ya. Bagi yang belum mengisi absensi, dapat disegerakan mengisi absensi dan juga minta tolong untuk tidak disebar ya link presensinya, karena itu bukti integritas dari mahasiswa ilmu pemerintahan dalam mengikuti kegiatan di ilmu pemerintahan UMM. 1 menit lagi. Mas Rizal, saya izin keluar ya. Tidak boleh alias kita. Ditunggu ya. Oke, Mas. Ayo buat teman-teman yang belum absensi, silakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman angkatan 2026. Selamat bergabung di ilmu pemerintahan UMM. Ini adalah keluarga kalian, keluarga kita semuanya. Menjadi bagian dari Govelas itu sangat seru. Nanti akan banyak kegiatan semacam ini ataupun kegiatan di kampus yang lebih seru lagi. Bukan hanya kegiatan di kampus dalam kelas, tapi juga nanti ada kuliah praktisi dan juga ada kegiatan keluar kelas, field trip ke instansi dan sebagainya. Itu dulu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang absensinya masih belum segera. Kami tunggu hingga pukul 17.30. Saya akhiri Zoom meeting pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Rizal.